Akhirnya kita bikin konten ini juga. Setelah sekian lama kita tunda karena banyak kerjaan. Jadi selamat datang di studio baru Nyantai plus ST Media juga. Akhirnya kita pindah. Setelah bertahun-tahun emang butuh waktu dan akhirnya ini adalah tempat baru buat kita kerja cuy. Ya emang makan waktu lama tapi ini dia pencapaian kita sampai saat ini. Nah, kenapa nih kita pindah? Ya sebenarnya sih emang udah waktunya pindah gitu ya. Karena kan dulu kita pindah ke tempat yang lama rencananya nggak besar. Apalagi dulu timnya belum ada Nyantai. Dan orangnya nggak sebanyak ini. Jadi kayaknya ya masih cukup. Cuman kan sekarang udah semakin besar. Nyantai pun juga udah semakin growing. Jadi kayak perlu ada pembaruan lagi. Kita butuh tempat yang lebih proper. Nah, emang sekarang pun juga belum kelar nih pindahannya. Masih banyak yang perlu diubah-ubah, perlu diimprove. Nah, kalau lu bisa lihat listnya aja nanti gue sebutin apa aja yang perlu diimprove. Tapi itulah yang bakal kita jalanin setelah video ini. Jadi kita bakalan setup tour dulu karena di sini kita bakal ngeliat tempat baru kita seperti di sini, di sini, dan juga banyak lainnya ya. Tapi memang ini semua berkat kalian juga yang udah ngebantu kita, ngedukung kita terus biar bisa tetap besar dan juga masuk duit-duit dari AdSense gitu ya. Jadi kita bisa pindah ke tempat untuk bikin konten yang lebih bagus lagi. Jadi nih buat kalian nih, gue yakin yang nonton video ini bukan penonton nyantai biasa aja, tapi memang udah veteran yang memang udah demen gitu sama nyantainya juga. Jadi thank you nih buat kalian nonton ya. Dan buat kalian yang tiba-tiba nonton ini, jangan lupa juga untuk buat subscribe buat konten nantinya yang lebih bagus lagi. Tapi emang nyatanya bikin video kayak gini tuh ribet banget ya. Rencananya emang pas awal pindah langsung dibikin, tapi ternyata pindahan ke kantor baru yang kayak gini nggak kayak kita pindahan dulu dari tempat yang pertama ke tempat yang kemarin. Lebih simpel gitu. Kalau ini lebih ribet. Jadi di bulan pertama kita pindah itu kita perlu nyetapin banyak hal, banyak banget. Terus di bulan kedua mau kita bikin kontennya, malah banyak utang kerjaan yang ada di bulan pertama itu nggak kelar. Dan terus ketiga ataupun bulan Maret ya, udah jelas puasa. Kayaknya nggak mungkin deh kita bikin konten setup tour di bulan puasa karena udah pasti moodnya itu pasti agak turun karena puasa ya. Yang bener. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kita buat sekarang, kita perlahan dan juga ngasih tahu kalian juga apa aja yang ada di setup tour kali ini. Oke, tapi setidaknya kita langsung aja ke area yang kita sedang diri di sini. Ini adalah ruang area serbaguna. Sebenarnya ini dipakai buat nonton anak-anak juga. Ini buat nonton, makan, meeting juga bisa di sini. Emang nggak proper atau gimana? Dibikin kayak family room aja, kayak keluarga lah ya. Jadi kalau misalnya nggak kerja nongkrong di sini bisa. Dan tentunya di bagian belakang ini ada area syuting kita. Cuman sebelum situ, di sini juga ada beberapa poin-poin lagi, tapi memang kayak nggak perlu di shoot juga. Di sebelah kiri gua ataupun sebelah kanan yang kalian tonton ini ada apa namanya tempat tidur anak-anak yang tinggal di sini. Di belakang kameramennya juga ada ini gudang-gudang. Terus sebelah sini juga ada dapur. Ya memang udah dibikin setup untuk ya tinggal di sini lah ya dan juga kerja juga tentunya. Jadi emang sih kalian bisa lihat di sini nggak terlalu rame juga, nggak terlalu rapi, tapi ini udah cukup proper buat kita syuting. Memang gue butuh tempat yang lebih luas, cuman ya kan nggak semudah itu juga kita cari tempat sewa yang super gede, otomatis kan biayanya super mahal ya. Jadi ya inilah step kita selanjutnya buat nanti step yang lebih tinggi coy. Nah kalau di sini udah jelas ini setupnya studio nyantai ya, udah tempat-tempat kontennya nyantai dibuat di sini semuanya ya, dari video gue nge-review, terus juga video short gue sama Gary, bahkan juga Bego Teknologi dibuatnya di sini. Emang ini juga ribet ya, walaupun prosesnya tuh nggak semudah yang gue bayangkan, karena pertama kayak kita masih setup semua dan setupnya juga ribet karena kita pindahan, kita perlu atur waktu nih sama tim kita yang beresin sama tukang-tukang yang nge-renov tempat ini gitu. Tapi ya it's okay ya, menurut gue sih dengan tema yang baru ini, dari yang dulu kan kayak youthful, anak muda banget, biru gitu ya, fresh. Nah sekarang kayaknya targetnya lebih ke premium looks, tapi lebih chill, lebih santuy lah gitu ya. Nah seperti inilah. Tapi memang kalau dari video sih nggak menjelaskan apa-apa karena kita tetap sama ya di video. Cuma seperti ini, kalau menurut kalian kayak gimana? Nah tapi kalau ngomongin soal gear-gear ya kita pun juga nggak ada yang di-upgrade. Kameranya sama, bentukan lightingnya sama, terus juga ya meja-meja juga sama, rak ini apalagi juga. Jadi memang nggak ada pembaruan yang begitu signifikan sih. Kita cuma memang ini aja, ngerubah-ngerubah style, ngerubah-rubah tempat baru biar kelihatannya lebih fresh ya. Paling yang lebih suka nih, yang gue paling suka ada wood panel ini. Ya nggak tahu kenapa ya, padahal cuma wood panel, tapi ini ngerasa areanya tuh lebih cozy gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Ditambah juga warnanya warm, juga lebih enak. Ya mungkin kalau kalian lebih suka ya silahkan aja komen atau enggak ya. Ya tuh, lihat tuh.
Tapi ini setidaknya yang gue inginkan lah ya. Memang belum sesempurna itu, masih banyak yang perlu diatur lagi. Seperti suara, mungkin kalau lu denger agak gema, ya emang ini adalah kekurangan di setup ini. Ruangannya besar, tidak penuh, otomatis suaranya bakal gema. Tapi ya gak apa-apa, kita perlahan bakal ngerapin lagi, mungkin biar nantinya semakin sempurna. Nah kita sambil jalan aja ke lantai 2. Nah ini juga nih, ini tangga pengganti kita, tangga viral kita yang biasa kalian lihat di video pendek kita, Instagram ataupun TikTok. Ini penggantinya memang lebih mewah, tapi gue nggak tahu ini bakal mendatangkan views lah gitu tidak, karena udah tahu ya itu cuman konten malas kita aja. Setidaknya nih kalau misalnya kita mau bikin konten malas lagi gitu ya, gue tinggal shoot aja di sini, unboxing barang-barang yang baru ataupun yang menarik, tinggal buka aja jendelanya, kita bikin konten. Nah sama ini juga nih, nggak dibuang, masih ada ya, walaupun gue nggak tahu ini gunanya buat apa ya sekarang. Udah kita naik ke lantai 2 aja lah. Nah sekarang kita ke lantai 2, tapi dimulai dari area ini loh. Ini adalah area private-nya gua, ruangan khusus gua, yang menjadi salah satu upgrade menariknya. Bukan menarik sih, yang gue suka lah, karena ini gue sendiri punya ruangan sendiri buat kerja. Tapi sebenarnya ini juga mau dibikin buat setup syuting. Cuman karena memang prioritasnya nggak syuting dulu di sini, ya jadi ya nanti aja. Atau mungkin kalau kalian punya ide kira-kira bikin konten apa untuk setup seperti ini, atau bentukan setup kayak gimana, ya walaupun gue bisa mending tanya Al aja gitu ya, biar lebih cepat ya, kalian bisa komen juga, kasih ide-idenya. Di sini juga semuanya udah gue setup, memang belum sempurna, berantakan banget karena memang yang penting gue bisa kerja dulu aja, dan gue juga baru bikin PC di sini yang mungkin kontennya gue bakalan bikin lagi nanti. Ya tentang dalamannya seperti apa, performanya seperti apa, tapi ini ya salah satu upgrade yang gue punya saat ini. Ini juga nih monitor gue belum bahas karena ini gue udah dapet dari tahun kemarin, cuman karena baru punya PC mungkin gue baru bahas lagi monitornya setelah bahas PC-nya. Jadi ini ya ini bakal jadi konten kita selanjutnya ya. Ini menarik banget, PC-nya bagus banget dan gue suka. Tapi ya itu sih, untuk ruangan kayak gini gue bakal bikin konten cuman nanti, atau mungkin beberapa video udah ada tapi emang belum proper, masih gue coba-coba, ternyata oke, tinggal diimprove apa-apanya ya belum sempurna aja. Makanya kalian komen kira-kira ide konten apa yang bisa gue buat di sini yang lebih simple, yang nggak perlu macem-macem produk-produk ataupun pembahasan yang unik-unik ya, tinggal komen aja di bawah. Oke, nah kita langsung aja nih ke ruang utama. Tapi sebelum itu juga ada satu upgrade yang gue mau tunjukin kalian. Tapi ini adalah upgrade yang paling worth it ketika gue pindah di sini. Gue upgrade setup gue juga, yaitu gue punya kursi baru coy. Ini adalah kursi UDS Obis Ergo Chair Pro versi 2. Jadi ini adalah versi upgrade yang bikin lu lupa kalau lu udah duduk seharian ya, karena nyaman banget. Fiturnya udah jelas kelas atas, sandaran kursi mesh dan dudukan memory foamnya itu udah paling sweet spot dari kursi-kursi yang udah gue coba. Secara esensial, kursi yang gue pakai pun juga dimensinya yang pas sama postur dan ukuran badan gue. Nyaman dipakai, tahan sampai 150 kg. Komplit bisa adjust ketinggian duduk kursi, ketinggian dan arah headrestnya, backrestnya juga bisa leaning, bahkan duduknya pun bisa di tilt maju dan mundur. So ya, kursi ini sih bisa nyesuaiin sama postur tubuh gua yang saat lagi duduk. Mau nyantai atau mode fokus, ini bisa. Dan juga ada lumbar supportnya, jadi pinggul nggak akan pegel karena tetap disupport sama kursi ini. Yang namanya juga pro ya, kayak udah segalanya oke gitu. Dan harganya juga masih affordable buat kursi yang punya fungsi kayak gini. Atau kalau lo mau yang lebih nyari kayak nyamanan ekstra, ada Obis Flex Ergo Chair. Ini juga salah satu terbarunya dari Obis UDS ya, yang bener-bener kasih kenyamanan super ekstra. Karena lu dapat footrest. Gak sampai itu aja, mau duduk males ya lu bisa sila dengan nyaman karena armrestnya bisa diputer, ngeflex ya, jadi nggak nabrak. Plus juga buat badan yang ekstra lebih cocok juga pakai ini. Ada lumbar support juga dan headrestnya bisa di adjust ya. Basically ini udah komplit juga, bahkan kayaknya lebih banyak fiturnya dibanding punya gua. Jadi sebenarnya di sini gua udah pakai kursi Obisnya tuh udah hampir sebulanan. Kalau yang flexnya dipakai sama Erwin juga. Jadi emang udah oke lah. Apalagi kita juga udah pakai kursinya Obis buat Bego Teknologi, sampai sekarang pun masih bagus kualitinya, bahkan yang pro-nya otomatis bakal lebih bagus lagi. Cuma kalau kalian penasaran gitu ya sama kursi-kursi yang udah kita pakai dan lu pengen tahu juga lebih lanjutnya fitur-fiturnya kayak gimana, cek aja di deskripsi, kita udah kasih linknya buat kalian. Oke? Iya. Nah kalau ini tempatnya anak-anak kerja, semuanya ngumpul di sini. Ada meja-mejanya semuanya pakai komputer gitu ya. Dari anak tim ST Media, nyantai semuanya di sini. Dan mungkin kalau kalian pengen kerja di kita juga bisa. Kasih aja kirim lowongan di sini. Kita butuh reviewer,
editor, videografer, semuanya lah kita butuh. Kalian kasih lowongan aja ke kita, oke? Gaji 1 juta lah cukup kan. Tapi semuanya di sini memang padat, emang berantakan, namanya juga orang kerja dan juga banyak barang, nggak mungkin rapi gitu ya. Nah, satu lagi di sini nih. Kita gelap-gelapan aja yuk. Ini sedikit aja tentang studio ST Media. Ini juga masih on progress. Di sini tempat setupnya ST Media yang sebenarnya masih banyak yang perlu di-upgrade, kayak pintu WC belum beres jadi nggak bisa dipakai, AC-nya belum ganti jadi masih panas gitu ya. Jadi ya udah, nanti lu bakalan lihat juga di channel ST Media perubahannya kayak gimana. Oke, mungkin itu aja dulu sih studio tour kita. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu lama-lama juga karena ya memang males ya. Karena jatuhnya kebanyakan pamer gitu. Lebih baik kita kasih tahu aja kondisi kita baru seperti apa aja tantangan-tantangan kemarin, kenapa kita nggak bikin studio tour. Karena beberapa juga udah minta, bang room tour studio baru. Sebenarnya pengen, cuman gak enak lah, ngapain jelasin, barang juga lama juga. Terus juga ya udah jatuhnya cuman kayak pamer doang. Ya udahlah, ini aja yang kita bisa kasih ke kalian ya. Ya memang sorry banget ya, room tour ini telat banget keluarnya dari kita pindah pas awal-awal di bulan Januari kemarin. Tapi ya memang semuanya selalu ada tantangan dari pindahan, kerjaan, dan juga puasa juga. Jadi kita harus adjust dengan cari waktu yang lebih baik lagi. Oke, yang pasti setelah ini ya, gue sih udah mengira-ngira ya, kita bakalan lebih banyak lagi konten, kita bakal lebih balikin lagi konten-konten handphone kita. Karena gue yakin lu semua udah pasti pada heran, kok lama ya nyantai reviewnya. Ya inilah salah satu update-nya ya, klarifikasi kita kenapa kita nggak review banyak handphone kemarin-kemarin. Ya, jadi kalian sabar aja. Jadi buat kalian ataupun teman-teman kalian yang mau bantu sharing aja, karena kita masih bakal banyak list handphone yang akan kita review dan juga kita bongkar apa aja handphone yang jelek. Seperti biasa, nyantai gitu ya, kita bakalan bahas handphone yang udah yang jelek-jelek aja gitu. Yang bagus tetap kita review ya. Tapi ya udah, jangan lupa subscribe juga, like videonya kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk cek kursi yang barusan kita upgrade pakai Udes ya. Jangan lupa cek oh iya bener, Obis. Sebenarnya sama ya. Obis itu nama kursinya. Jadi lo kalau penasaran kursi Obis itu ada di mana, cek aja YouTube Shopping atau cek deskripsi, kita udah taruhin buat kalian lihat lebih detailnya lagi. Biar lebih enak upgrade kursi kan, biar sama kayak kita kursinya, biar nyaman kalau dipakai kerja. Mungkin aja dulu studio tour kita ya. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.